Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yakni nikmat iman, ihsan, serta nikmat sehat. Karena nikmatnya kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah istiqomahkan. Dan tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, uswah kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berupaya menghidupkan sunnah-sunnahnya. Baik, di kesempatan kali ini insya Allah akan bertemakan tentang pentingnya sholat 5 waktu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya pada orang yang beriman. Sebelum 5 waktu, di peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Namun karena kecintaannya Rasul terhadap umatnya, akhirnya meminta keringanan agar umatnya sanggup untuk melaksanakan sholat tersebut. Dan akhirnya Allah memutuskan untuk sholatnya menjadi 5 waktu. Sebagaimana yang pernah kita ketahui, sholat 5 waktu dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita. Allah janjikan kehidupan dunia dan akhirat. Di kehidupan dunia, Allah janjikan atas umatnya agar setiap umatnya yang melaksanakan sholat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi akan mendapatkan 5 keistimewaan. Dan keistimewaan ini tidak akan didapat oleh orang yang tidak sholat maupun orang yang sholat tetapi yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah ingin umatnya semuanya mendapatkan 5 keistimewaan ini. Dan jangan sampai salah satu dari umat Rasulullah ini tidak mendapatkan 5 keistimewaan ini. Yang pertama, bagi siapa yang sholatnya benar dan sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, Allah janjikan orang ini akan menjadi baik. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-fahsya dan al-munkar. Al-fahsya yang pertama itu yang asal mulanya dari pekerjaan hati yang bersumber dari hawa nafsu. Mohon maaf, seperti pornografi, kemudian zina ataupun yang lain yang bersumber dari hawa nafsu atau nafsu syahwat. Sedangkan mungkar itu tersendiri berdasarkan dari jiwa yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Contohnya seperti korupsi, mencuri, ataupun membunuh dan sebagainya. Dan di zaman dulu Rasulullah menekankan
ke setiap anak-anak yang berumur 7 tahun atau usia yang mau balik, agar diperhatikan sholatnya, bukan perkara yang lain. Karena kalau sholatnya baik, insya Allah nanti akan menghadirkan generasi yang baik pula. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah pondasi pertama untuk membangun sebuah iman. Agar imannya kokoh, berarti sholatnya atau pondasinya juga harus kokoh pula. Dan sholat juga adalah salah satu amal yang bakal ditanya pertama kali di dalam akhirat nanti. Kalau misalkan sholatnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Kalau sholatnya buruk, semua amalannya pun akan buruk. Oke, yang kedua, yaitu barang siapa yang melaksanakan sholat yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, Allah janjikan ketenangan di dalam hatinya. Di Quran surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat agar mengingatku. Dan dijelaskan lagi di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah maka akan dihadirkan ketenangan dalam jiwa dan hatinya. Kalau jiwanya udah tenang, hatinya udah tenang, insya Allah semua permasalahan akan mudah diatasi. Kemudian yang ketiga, yaitu akan dimudahkan kehidupannya dan rizkinya. Sebagaimana dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan beri kemudahan dan Allah akan kasih rizki di mana itu rizki yang tidak disangka-sangka. Oke, yang keempat yaitu adalah akan dimudahkannya atau dimudahkannya doa terkabul. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya Allah akan perkenankan doanya. Dan yang terakhir, yang kelima, hidupnya akan selalu sukses dan bahagia. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu di ayat selanjutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang menjaga kekhusyuan dalam sholatnya. Jadi mau segimana pekerjaan kita, profesi kita, mau menjadi polisi, TNI ataupun yang lainnya, kalau kita udah benar sholatnya, insya Allah nanti Allah akan bimbing kita ke dalam kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jangan sekali-kali meninggalkan sholat, baik haji setiap tahun, kemudian puasa setiap Ramadan, berinfak setiap hari, tetapi kalau meninggalkan sholat, maka amalan tersebut akan sia-sia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu murni kesalahan saya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.